Bude Besare Mate Besajan. Bude Besare Mate Besajan merupakan filosofi pemersatu bangsa Aceh. Kekuatan dan spiritual yang tercantum pada lambang Aceh, Burak, dan Singa. Dr. Hasan Muhammad Ditiro pada tahun 1975 menyusun konsep Aceh Merdeka di Gayo bersama dengan tokoh-tokoh Gayo. Dr. Tunku Hasan Muhammad Ditiro mendeklarasikan Aceh Merdeka pada tanggal 4 Desember 1976 di Gunung Halimun. Beliau merupakan cicit dua tokoh pahlawan termasyhur di Aceh, yaitu Cut Nyak Dien dan Tunku Syik Ditiro. Cut Nyak Dien mempunyai anak bernama Pocut Gambang, dan Tunku Syik Ditiro mempunyai anak bernama Mahyedin. Kemudian Pocut Gambang menikah dengan Mahyedin. Dari pernikahan tersebut menghasilkan 4 orang anak, salah satunya Tunku Nyak Fatimah, ibunda dari Dr. Tunku Hasan Muhammad Ditiro. Dr. Tunku Hasan Muhammad Ditiro mencantumkan Bude Besare Mate Besajan pada lambang Burak dan Singa yang menjadi ideologi dan doktrin Aceh Merdeka. Bude Besare dimaknai hidup merdeka atau hidup mulia. Mate Besajan dimaknai mate syahid. Yang dimaksud syahid adalah besajan para syuhada. Kalimat ini sangat membakar semangat para pejuang Aceh. Yang saya maksud di sini adalah pejuang GAM. Dr. Tunku Hasan Muhammad Ditiro 3 tahun di gunung bersama 8 orang teman sejawat. Yang pertama, Dr. Muhtar Hasbi. Yang kedua, Tunku Daud Pane. Yang ketiga, Insinyur Asnawi. Yang keempat, Tunku Ilyas Lube. Yang kelima, Dr. Zubir. Yang keenam, Tunku Amir Ishak. Yang ketujuh, Dr. Zaini Abdullah. Dan yang terakhir, Dr. Husaini Hasan. Pangdam Iskandar Muda mengajak kelompok Dr. Hasan Muhammad Ditiro untuk turun gunung dan menyerahkan diri kepada pemerintah Republik Indonesia dan menamakan kelompok Dr. Tunku Hasan Muhammad Ditiro dengan GPLHT, Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro. Pada bulan Oktober 1977 sampai Januari 1978, TNI menggelar Operasi Gajah Sakti. Operasi penanggulangan GPLHT mulai 1977 sampai 1982. Juga operasi militer oleh Satgas Alfa yang berfokus di PD, Aceh Tengah, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Pada tahun 1978, Pangdam Iskandar Muda mencetak 25.000 selembaran 9 tokoh GAM. TNI menyebut GPLHT di bagian atas gambar tokoh-tokoh GAM yang bertuliskan, jika saudara ingin daerah aman dan tentram, cari dan tangkap hidup atau mati tokoh liar pengacau Hasan Tiro seperti gambar di sini. Setelah Kodam Iskandar Muda dileburkan ke Kodam Bukit Barisan Medan, digelar operasi militer dengan sandi lila putih sejak Agustus 1988 sampai Maret 1989. Pada tahun 1979, Dr. Hasan Muhammad Ditiro hijrah ke luar negeri. Pada tahun 1986 sampai 89, Dr. Tunku Hasan Muhammad Ditiro membawa 800 orang pemuda Aceh ke Libya untuk mendapatkan pendidikan militer di sana. Pada tahun 1989 sampai 1990, pasukan GAM dari Libya kembali pulang ke Aceh. Pasukan GAM memberikan ideologi Aceh Merdeka kepada masyarakat, dan sebagian gerilyawan GAM menyerang pos-pos TNI. Pada masa itu, ABRI atau TNI memberlakukan operasi jaring merah pada bulan Juli 1990 sampai 1998, lebih dikenal dengan sebutan DOM. TNI atau ABRI juga merekrut 20 orang pemuda di setiap desa untuk dijadikan unit Kesatria Penegak Pancasila atau UKPP, bela negara, pemuda keamanan desa, laskar rakyat terlatih atau ratih, dan lain sebagainya. Para laskar dibentuk ABRI atau TNI ini garis terdepan bersama ABRI untuk memburu GPK yang mereka sebut untuk GAM. Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Syarwan Hamid, menerapkan sistem pertahanan rakyat semesta atau Hamkarata. Sejumlah pemuda di sekitar 20 orang di setiap desa membentuk UKPP yang bersama ABRI menjadi ujung tombak menghadapi GPK. Ada anak muda yang berada di garis depan, mereka mengetahui baik siapa-siapa saja anggota GPK. Setelah itu kita yang membereskan, kata Syarwan Hamid, dikutip dari Kompas pada tanggal 11 Juli 1991. Pos ronda atau pos jaga ditingkatkan keamanannya. Setiap pos ronda terpampang tamu 1 kali 24 jam wajib lapor dan gambar anggota gerilyawan GAM. Di setiap pos ronda ditempelkan, di setiap pasar, di tempat yang ramai juga ditempelkan sejumlah gambar gerilyawan GAM. Dan jika memiliki wajah yang mirip atau nama yang mirip dengan anggota GAM, maka besar kemungkinan akan dijemput. Pada masa itu, masyarakat hidup dalam kondisi yang memprihatinkan.
Ke sawah tidak tenang, ke kebun susah. Orang-orang Aceh menyebut dalam bahasa Aceh tanpa trom soh nyan kalage bubungeh, yang artinya tampar, tonjok, tendang sudah seperti sarapan pagi. Pada operasi Jaring Merah ini sangat terkenal rumah gedung di Pidia, Bukit Tengkorak, Cot Panglima di Biren, Rancong di Aceh Utara. Menurut Marjen TNI Raden Pramono, GPK berbeda dengan DITI. DITI bergerak di hutan sehingga antara pohon dan orang mudah dikenali. Tapi era GPK menjadi sulit karena mereka berada di tengah rakyat. Ketika DOM dicabut pada tanggal 7 Agustus 1988 oleh Presiden B.J. Habibie, para rakyat sangat gembira dan melakukan sujud syukur. Bapak B.J. Habibie membebaskan 1.000 orang tahanan politik. Pada tahun 1999, gerilyawan GAM kembali merekrut prajurit. Pasukan tempur yang baru, GAM turun ke kampung-kampung memberi ideologi kemerdekaan Aceh kepada masyarakat dan berhasil menarik simpati rakyat. Semakin lama semakin banyak pendukung dan simpatisan GAM. GAM juga menarik sumbangan dari masyarakat untuk pembekalan perang, pajak, iuran, resip, dan infak dari berbagai sumber masyarakat. GAM membeli senjata, amunisi, HT, seragam, dan keperluan tempur lainnya. Bahkan nasi pun terkadang diberikan oleh masyarakat, disebut buprang yang artinya nasi perang. Dan GAM sangat pasif melakukan penyerangan kepada pos-pos TNI dan konvoi iring-iringan TNI. Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Januari sampai April 1999 memberlakukan Operasi Wibawa. Kemudian dilanjutkan dengan Operasi Sadar Rencong 1 pada bulan Mei 1999 sampai Januari 2000. Pada era Gus Dur, 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, beliau presiden pertama yang mengakui GAM sebagai organisasi pergerakan politik. Dulu GAM diklaim sebagai GPLHT atau GPK, separatis, dan lain sebagainya. Gus Dur juga yang pertama merintiskan perdamaian pada tahun 2000 terjadi gencatan senjata antara RI dan GAM. Perjanjian damai disebut jeda kemanusiaan atau disebut juga penghentian kekerasan yang difasilitasi oleh Henry Dona Center atau HDC. Pada masa jeda kemanusiaan ini, GAM mendapatkan suasana yang baik. GAM merekrut pasukan tempur, melatih prajurit di berbagai daerah, senjata dan amunisi juga dipasok. Di masa pemerintahan Gus Dur, GAM berkembang dengan pesat seperti jamur di musim hujan. Bahkan gerakan sipil menuntut referendum tumbuh di mana-mana. Mahasiswa, santri, para pemuda sudah menjadi aktivis sipil GAM. Suara merdeka dan referendum digaungkan di mana-mana. Jeda kemanusiaan ini tidak berlaku lama. Baku tembak TNI dan GAM setiap hari terjadi di berbagai tempat. Pemerintah Indonesia menggelar Operasi Sadar Rencong 2, Operasi Cinta Menasah 1 pada Juni sampai September 2000, Operasi Cinta Menasah 2 pada September 2000 sampai Agustus 2001, Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum 1 pada Februari sampai Agustus 2001. Peperangan kontak tembak tiap hari terjadi, penyergapan dan penculikan. Belum juga berhenti, penduduk setelah jam 8 malam tidak berani keluar rumah. Keadaan sangat mencekam. TNI membentuk Laskar Merah Putih, Pembela Tanah Air atau PETA, Front Perlawanan Separatis Indonesia, Gerakan Rakyat Bela Negara atau Geraksa. Beda kabupaten, beda nama. Orang GAM menyebutnya Laskar Buatan TNI. Tugasnya untuk membantu TNI mencari informasi keberadaan GAM dan untuk melawan GAM. Para laskar ini ada yang bekerja sangat aktif, ada juga yang bekerja di bawah tekanan politik. Ada juga yang untuk melengkapi kota saja. Ada satu lagi Laskar Forum Anak Bangsa yang terdiri dari mantan anggota GAM yang tertangkap ketika penyergapan TNI. Mereka sudah dibina oleh TNI untuk kembali ke NKRI. Pada masa itu di setiap kabupaten, masyarakat digiring ke lapangan bola di kecamatan masing-masing untuk mengucapkan ikrar setia kepada NKRI. TNI selalu membawa slogan NKRI harga mati. GAM selalu membawa slogan UD Merdeka Mati Syahid. Di depan pos-pos TNI ada tulisan ikut GAM sengsara, ikut NKRI sejahtera. Operasi Pemulihan Ketertiban Hukum 1 sampai 3 berakhir November 2002. Operasi Pemulihan Ketertiban dan Keamanan. GAM menyebutnya dengan Operasi 1000 Jam. GAM melakukan taktik perang gerilya. GAM menyerang konvoi TNI. Setelah penyerangan, GAM berlindung di pemukiman masyarakat. Setelah TNI membuat penyisiran untuk mencari keberadaan anggota GAM, TNI tidak mengenal anggota GAM. Karena GAM sama dengan masyarakat awam. Disitulah TNI menggunakan analisa militer. TNI menggunakan teori-teori militer untuk mengungkapkan identitas GAM. Pada hari Senin tanggal 9 Desember 2002, pemerintah Republik Indonesia menandatangani perjanjian damai disebut dengan KOHA di Jenewa yang difasilitasi oleh Direktur HDC Martin Griff. Dalam masa KOHA ini, GAM kembali memperkuat posisi. GAM memasok senjata dan amunisi.
dan merekrut dan melatih prajurit baru. Pada 19 Mei sampai 18 November digelar Operasi Darurat Militer 1. 19 November 2003 sampai 18 Mei 2004, masa darurat militer jam malam diberlakukan. Keadaan semakin tidak aman. Kota-kota mati di Aceh. Bukan hanya kota saja yang mati, orang-orang juga mati. Berlanjut sampai operasi darurat sipil dan operasi tertib sipil. Orang Aceh telah mengalami masa-masa sulit selama 30 tahun. Konflik berkepanjangan. Apapun bentuk operasi dan apapun jenis operasi tetap membawa masyarakat Aceh tidak aman dan tidak nyaman dalam beraktivitas. Jenis-jenis operasi yang digelar oleh pemerintah Republik Indonesia antara lain adalah Operasi Nanggala tahun 1977 sampai 1982, Operasi Siwah 1982 sampai 1989, Operasi Jaring Merah 1 sampai Operasi Jaring Merah 8 dari Juli 1989 sampai Agustus 1998, Operasi Wibawa Januari sampai April 1999, Operasi Sadar Rincong 1 Mei 1999 sampai Januari 2000, Operasi Sadar Rincong 2 Februari sampai Mei 2000. Operasi Cinta Menasah 1 Juni sampai September 2000. Operasi Cinta Menasah 2 September 2000 sampai Februari 2001. Kemudian dilanjutkan oleh Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum 1 Februari sampai Agustus 2001. Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum 2 September 2001 sampai Februari 2002. Operasi Pemulihan Ketertiban Hukum 3 Februari sampai November 2002. Operasi Darurat Militer 1 19 Mei sampai 18 November 2003. Operasi Darurat Militer 2 19 November sampai 18 Maret 2004. Operasi Darurat Sipil 1 19 Mei 2004 sampai 18 November 2004. Operasi Tertib Sipil 19 November 2004 sampai 14 Agustus 2005. Berakhir dengan penandatanganan MOU Helsinki 15 Agustus 2005 di Finlandia. Rujukan video kali ini dari buku Hasan Tiro karya Murizal Hamzah dan juga sumber-sumber lainnya. Ini bukunya. Demikianlah video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.